di Indonesia ini lucu. Sudah jadi presiden 2 periode tetap jadi ketua umum partai politik. Orang biasa seperti Pak Jokowi bisa jadi presiden itu karena ada reformasi. Dan reformasi itu bukan Pak Jokowi yang menciptakan. Karena itu kewajiban orang yang menerima warisan adalah memelihara warisan itu sebaik-baiknya. Jangan merusaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bung Refli Harun. Ya. Jadi keren cadas. Keren cadas. Kopinya juga keren. Kopinya keren cadas. Aduh, saya kalau ingat itu memang betul-betul keren itu ya. Jadi orang belum apa-apa udah ngeri. Belum lagi pukul mejanya ya. Belum lagi pukul mejanya. Nah, Bung Refli, Ya. saya sangat senang sekali ya atas kehadiran ke studio kami. Dan studionya serius ternyata. Ya, pura-pura serius. Ini serius, sangat serius ini. Saya merasa terhormat ini. Ya. Nah, jadi kita hari ini mencoba membahas tentang politik dan ketatanegaraan Oke, kita. Yang oke. sebenarnya kalau kita lihat nih semakin kita nggak enak kalau bilang amburadul ya. Ya. Semakin hot pokoknya. Nah, jadi itu yang paling ngerti nanti pastilah ahli hukum tata negara kita. Insya Allah. Nah, jadi kita lihat ini pertama kan persoalan presidensial threshold. Ya. Nah, itu yang dengan 20% itu, Ya. Bung Refli melihat bagaimana dengan sistem ini ya, perkembangan politik dan negara kita ke depan. Jadi kalau ngomong soal presidential threshold itu saya bisa panjang dari subuh ke subuh. Jangan. Jadi saya singkat saja sebentar dari ujungnya dulu ya. Ya. Saya selalu mengatakan presidential threshold itu bertentangan dengan konstitusi. Ya. Itu sikap dasar dan keyakinan saya. Kalaupun MK kemudian tidak mengatakan demikian, Ya. karena menurut saya karena MK sudah tidak independen itu saja. Ya. Kenapa begitu? Karena satu, kita bicara dua prinsip, konstitusi dan demokrasi. Kalau demokrasi itu fair competition. Jadi yang namanya kompetisi itu terbuka Ya. bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Tetapi kalau sudah Anda masuk, maka Anda harus diikat oleh aturan, prosedur yang tidak boleh dilanggar. Kira-kira begitu. Ya. Makanya pemilu yang jujur dan adil. Kalau prinsip konstitusinya, ya kita lihat saja pasal dalam konstitusi. Kan pasal dalam konstitusi itu mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Ya. Artinya kalau kita bicara tentang standing, jadi electoral standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu cukup terdaftar sebagai peserta pemilu. Ya. Nah, once sebuah partai politik terdaftar sebagai peserta pemilu, maka dia memiliki hak constitutional right untuk mengajukan pasangan calon. Ya. Dan saya kira itulah maksud dari pembentuk konstitusi. Tetapi kemudian undang-undang tiba-tiba memberikan batasan, yaitu harus 20% kursi atau 25% suara. Dan itu pun hanya bisa diberikan kepada partai yang sudah ikut pemilu sebelumnya. Ya. Jadi kalau partai baru nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, akibatnya adalah dalam 2 edisi terakhir ini kita melihat tidak sehat kan politik. Jadi head to head itu mudah sekali terbelahnya masyarakat. Iya, polarisasinya terjadi. Bipolarisasinya udah kelihatan benar. Ya. Karena itu saya pribadi memperjuangkan hapusnya presidensial threshold ini. Dan unfortunately sampai sekarang masih gagal. Ya. Saya juga sebenarnya sama. Saya walaupun ada di partai politik selalu menuntut
kita ini tanpa presidensial Threshold. threshold. Dan itu penting sekali. Ya, Nah, ini kan kita lihat bolak-balik ya, berapa banyak orang sudah mengajukan ada puluhan. puluhan. Ini Ya. kenapa kira-kira, Bung Refli? Jadi kalau kita lihat MK ya, MK itu menurut saya tidak memberikan dasar argumentasi konstitusional yang cukup. Dia itu cuma bikin 2 saja, dan itu tidak terbukti. Dia mengatakan bahwa presidensial threshold itu akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan indikator penyederhanaan partai politik. Ya. Indikatornya itu. Dan kemudian sejumlah dukungan partai politik di parlemen terhadap presiden terpilih. Yang kedua, open legal policy. Itu teorinya Pak Mahfud dari dulu itu. Open legal policy. Artinya terserah pembentuk undang-undang. Saya tidak setuju dengan teori itu. Pertama, kalau dibilang bahwa dia memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan salah satu indikatornya penyederhanaan jumlah partai politik, not proven, tidak terbukti. Karena ternyata bukan presidensial threshold yang bisa menyederhanakan partai politik, tapi parliamentary threshold. Satu. Kalau dia bilang sejumlah dukungan partai untuk presiden terpilih, itu nggak terbukti juga. Kenapa? Karena yang namanya partai politik bisa lompat pagar, bisa seperti dia jemaah angkot. Dia bisa nyetop di tengah jalan kan? Yang tadinya pendukung calon presiden A, begitu calon presiden A kalah, tiba-tiba di tengah jalan dia pindah. Dan itu terjadi kan? Karena itu misalnya fenomena Presiden Jokowi pada periode pertama itu kan didukung oleh partai minoritas saja sebenarnya. Tetapi begitu di tengah jalan itu bisa berubah. Kan awalnya cuma didukung oleh Nasdem, Hanura, PKB, PDIP. Hanya 4 partai. Sementara sisanya itu tidak mendukung. Tapi di tengah jalan kita tahu PAN bergabung, kemudian terutama Golkar bergabung. Maka akhirnya saya menganggap tidak relevan teori yang mengatakan bahwa threshold itu untuk dukungan presiden terpilih. Karena orang bisa lompat pagar. Kalau open legal policy, ada teorinya begini Bang. Kalau dia open legal policy itu kalau barang ini tidak ceto welo-welo, kalau orang Jawa bilang begitu. Kalau tidak jelas, expressis verbis. Ini barang yang sudah jelas di dalam konstitusi. Ngapain lagi ditafsirkan berbeda? Karena dia barang sudah jelas, maka pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden, plus DPD kadang-kadang, tidak boleh mengurangi hak yang sudah diberikan konstitusi. Itu teorinya. Dan saya selalu meyakini itu sebagai teori yang benar karena saya tidak punya kepentingan lurus. Kepentingannya hanya untuk melihat demokrasi berkembang. Tapi kepentingan pelaku politik nggak begitu. Kepentingan mereka adalah bagaimana mengurangi peserta pilpres. Kalau bisa cuma 2 calon saja head to head, agar kemenangan bisa lebih diprediksikan. Dan itu dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya dalam berbagai kesempatan, saya terus terang saja, saya sudah kehilangan gairah untuk menyimak Mahkamah Konstitusi. Karena menurut saya tidak mencerdaskan putusan-putusannya. Nah, kalau kita lihat ya, kepentingan utama dari presidensial threshold ini dari siapa? Kepentingan siapa? Apakah partai politik atau mungkin dari pengalaman Bung Refli lah? Ya, jadi presidensial threshold ini sebenarnya memang itu sudah dikenalkan di Undang-Undang tahun 1999. Jadi Undang-Undang pertama kali, Undang-Undang tahun 2003. Jadi Undang-Undang 2003 untuk Pilpres pertama 2004. Jadi Undang-Undang nomor 23. Di situ dikatakan memang 15% kursi atau 20% suara. Tetapi pada waktu itu, karena ini adalah Pilpres pertama, digunakan aturan peralihan. Cukup 3% kursi atau 5% suara. Karena 3% kursi, semua calon presiden itu bisa nyalon. Maka di 2004 kan ada 5 calon. 5 calon Jadi ada misalnya SBY dengan 7% kursi, dia gandeng orang yang dia sukai JK. Kemudian yang kedua Megawati, dia tidak peduli dengan partai lain, dia gandeng Hasyim Muzadi, ketua PBNU. Kemudian Amin Rais, dia juga bisa nyalon berapapun kursi PAN, dia gandeng Siswono Yudhoyono. Hamzahas yang juga kecil partainya,
dia gandeng Agung Gumelar. Iya. Dan kemudian Wiranto dari Golkar waktu itu melalui konvensi, dia gandeng Salahuddin Wahid. Iya. Jadi di situ ada perpaduan antara tokoh-tokoh partai dan tokoh-tokoh non partai yang dianggap mewakili katakanlah massa atau misalnya dia massa Islam atau massa katakanlah nasionalis dan lain sebagainya. Nah, karena itu tahun 2004 saya melihat persaingan itu relatif jauh lebih fair. Karena tidak ada tokoh yang tersisa. Iya. Kalau sekarang 5 calon, 10 10 tokoh. 10 tokoh. Iya. Kalau sekarang slotnya cuma 2. Karena slotnya cuma 2, memang theoretically kalau sekarang 4. Tapi kalau dengan 20% ini itu partai bisa diborong. Iya. Nah, itu terjadi pada Demokrat misalnya, 2 edisi terakhir dia tidak ikut cawi-cawi dalam proses pemilihan. Dia netral saja karena dia tidak punya kendaraan. Mau ikut koalisi A dia tidak diterima, koalisi B nggak doyan. Kira-kira begitu. Akhirnya yang terjadi begitu. Cuma saya menyesalkan kenapa ketika partai itu berkuasa dia tidak hapuskan. Jadi saya menyesalkan Demokrat, menyesalkan PDIP juga. Tapi kalau sekarang kita ngomong ini sama PDIP nggak laku kita. Iya, karena dia udah 128 kursi. Iya. Jadi dia dengan 20% tersebut dia punya kemewahan. Bisa nyalon. Iya. Ketika Demokrat protes misalnya, Nanti dulu, partainya mewah tapi calonnya yang belum ada. ya itu soal lain ya kan. Tapi kan itu kan bisa disewakan kemana-mana kan. Iya, iya. Nah, jadi ketika misalnya Demokrat berkuasa, padahal itu dia punya kesempatan untuk menghilangkan itu. Cuma sekali lagi, orang selalu berpikir bahwa partai kita akan besar-besar terus kan. Maka ketika Demokrat tidak bisa mencalonkan calon konvensinya tahun 2014, baru sadar dia. Ternyata biang keroknya ada presidensial threshold. Dia nggak berpikir sebelumnya. Karena 2009 dia besar. Tapi memang yang paling ngotot untuk presidensial threshold ini besar angkanya. Jadi semua partai itu pro presidensial threshold. Tapi angkanya ada yang menginginkan cuma 5%. Ada yang angka moderat 15% seperti yang semula. Ada yang pengen sampai 25 bahkan 35%. Nah, sponsor utama untuk mempertinggi threshold ini Golkar. Ya, kita frankly speaking. Karena dia kan selalu menjadi partai nomor 1, nomor 2. Pernah nomor 3 sekali ketika 2009. Nah, yang diam-diam mendukung juga walaupun berbeda haluan, PDIP. Terakhir menjelang pemilu 2014, menjelang pemilu 2009, itu Golkar dan PDIP ini berselingkuh. Padahal Golkar berada dalam pemerintahan SBY, PDIP di luar. Tapi ketika mereka bicara tentang threshold, mereka punya kesepakatan diam-diam dalam tanda kutip, karena mereka berharap presidensial threshold ditinggikan agar SBY nggak bisa nyalon lagi. Karena kan dia kan cuma 7% kursi sebelumnya waktu 2004. Ternyata Demokrat booming. 21%. Ya, kursinya 26% bahkan. Begitu Demokrat booming, yang lainnya bingung. Maka tadi misalnya Prabowo sama Megawati, akhirnya last minute baru kemudian bisa gandeng. Dan akhirnya Prabowo terpaksa mengalah untuk menjadi calon wakil presiden, termasuk Wiranto. Yang tadinya dia calon presiden, ngalah juga dia. Calon wakil presidennya Yusuf Kala. Nah, dari sana orang makin pintar akhirnya. Begitu tahun 2014 dan 2019, kalau begitu kita borong saja ini partai-partai politik. Tapi ternyata ini mohon maaf tuh Bang, partai politik senang juga kalau dia diborong. Karena kan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Kira-kira begitu. Jadi walaupun dia partai kecil yang katakanlah partainya jauh dari presidensial threshold, itu tetap dia happy, mendukung. Saya bingung. Misalnya partai seperti P3 misalnya, partai seperti PAN. Kok dia mendukung presidensial threshold? Padahal kan kalau threshold dihapuskan, ketua umum PAN, ketua umum P3 kan bisa nyalon. Tapi ternyata macam-macam dia mengatakan. Tapi unfortunately ya Partai Abang juga pro juga. Terutama 2019. Ini kan bicara mungkin ada transaksi di belakang itu. That's the point. Ya itu. Jadi
orang akhirnya tidak membangun demokrasi berdasarkan value atau nilai, Ya. tapi membangun demokrasi berdasarkan kepentingan jangka pendek. Mm-mm. Nah, ketika kepentingan jangka pendek tersebut sudah terpenuhi, Mm. maka orang sudah selesai. Padahal ketika next election, konstelasi bisa berubah. Dan begitu konstelasi berubah, Demokrat misalnya dulu partai besar misalnya, wah dia ingin menjadi frontliner seolah-olah kami menentang yang namanya threshold. Kenapa nggak bikin dari dulu? Yeah. Karena ketika dalam posisi sebagai presiden, sebenarnya SBY bisa keluarkan perpu untuk mengeluarkan untuk menghilangkan threshold itu, dan apalagi ketika dia menguasai parlemen. Seperti sekarang ini, kalau Presiden Jokowi mengeluarkan perpu yang yang menghilangkan threshold, wah dia akan dianggap pahlawan demokrasi. Tapi dia tidak akan lakukan itu. Ya, gitu. Dia harus berpikir tabrakan dengan Ibu Mega barangkali ya. Iya, tetapi intinya kan sekali lagi seperti kita percakapan kita kan, Pak Jokowi ini mau meninggalkan legacy yang baik gak untuk demokrasi. Jadi kalau dia mau mau memunculkan legacy yang baik, dia harus menciptakan lapangan sama kan, equal field untuk partai-partai politik bersaing dan bertanding. Kita kan menginginkan calon presiden kita adalah bukan calon presiden yang di hulunya sudah curang. Ini kan di hulunya sudah curang. Iya. Jadi bayangkan, orang terbaik nggak bisa berkompetisi. Sekarang contoh misalnya, oke, Nasdem sudah Anies Baswedan, tapi jangan lupa masih 56 kursi kurang ya kan. Ganjar Pranowo sekarang yang dianggap baik juga, belum tentu bisa berkomunikasi, berkompetisi. Kemudian Prabowo belum juga bisa dianggap berkompetisi. Kalau misalnya tiba-tiba PKB mengundurkan diri, dia melirik partai. Atau naik angkot mana lagi? Ya, dia ditinggalkan jadi anak yatim kan? Terpaksalah di akhirnya kayak Demokrat misalnya. Nah, ini menurut saya gejala yang tidak baik bagi kalau kita bicara tentang untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul hebat. Karena ini kan menghalangi regenerasi kepemimpinan nasional jadinya menurut saya. Ya, kesadaran itu di partai politik kan ada sebenarnya, di pimpinan-pimpinan partai politik, bahwa threshold ini 20% ini menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin yang cerdas. Ya. Tapi kan mereka tidak mampu melawan itu, ya, tidak mampu mewujudkan pikirannya karena kepentingan-kepentingan apalah di belakang itu. Orang akhirnya mengatakan berspekulasi bahwa kepentingan oligarki itu menghendaki dipertahankannya presidensial threshold ini. Karena oligarki itu sudah pakai kalkulator, Bang. Jadi kalau seandainya lebih dari 2 calon, bisa 2 putaran. Dan kalkulatornya agak panjang jadinya. Tapi kalau sudah head to head, 2 calon dari awal, mereka sudah bisa mengkalkulasi. Kira-kira berapa uang yang harus dideploy untuk memenangkan pertarungan. Kan ini jadi kalau saya pakai kutip Rizal Ramli, ini demokrasi kriminal jadinya. Jadi kemenangan itu tidak ditentukan oleh genuine vote dari masyarakat, tetapi ditentukan oleh tadi kalkulasi yang bisa mempengaruhi hasil. Dan ini demokrasi kita bahaya sekali kalau begini caranya. Dan saya juga pernah mendengar itu bahwa kalkulator itu 70-30. Iya, 50-50 ya. Enggak 50-50. Enggak, ini candanya ini. Dulu ada manajer sepak bola, gimana peluang pasukan ini? Oh, 50-50. Maksudnya 70-30. Ternyata 50-50-nya 70-30. Ya, jadi untuk calon yang punya peluang besar menang itu 70. Yang kira-kira ini jangan-jangan ini kuda hitam nanti bisa menang 30 aja. 30. Jadi sana menang kemana aja dia dapat. Ya, itu namanya don't put your money at the same basket. Jadi kalau kita punya duit, jangan kita taruh di keranjang yang sama. Kalau ada 100%, taruhlah di keranjang yang kira-kira kuat 70%, yang tidak kuat 30%. Dan itu sama dengan fenomena pilkada. Jadi mereka berkelahi di MK dan lain sebagainya, cukongnya sama. Jadi yang A minta uang, yang B minta uang, ya cukong dibayar semua. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang terpilih, maka tetap saja akan tunduk pada oligarki itu. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi tidak hanya pilpres yang kriminal, tetapi juga pilkada. Itulah yang Mahfud bilang 90% dibiayai cukong itu ya. Iya, walaupun akhirnya dia
Ralat, bukan 90%, 80-an lah. Karena dia nggak punya data sebenarnya. Iya, karena Ya, dia tapi ngutipnya dari KPK kan. nah, tapi semangatnya udah oke lah, Iya. ya, semangatnya Mahfud ini. Bung Refli, dulu kan saya ingat betul bahwa Bung Refli ini pernah menjadi ketua tim anti mafia MK kan gitu. Iya. Nah, Iya. kira-kira ini kan Bung Refli waktu saya datang minta klarifikasi kan. Iya. Nah, sekarang saya minta klarifikasi. Iya. Kira-kira apa temuannya saat itu? Jadi begini, ini ceritanya panjang. Jadi kalau generasi baru yang tidak mengikuti kejadian 12 tahun yang lalu itu, dia bisa bingung. Jadi intinya adalah saya ini kan setelah saya tidak lagi menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi tahun 2007 akhir, setahun kemudian, bukan setahun, kira-kira jedanya setahun lah. Jadi 2007 akhir saya berhenti, itu pun tidak diperpanjang karena kita kerjanya mengkritik melulu kan. 2008 saya ke CETRO waktu itu, Center for Electoral Reform. Nah 2009 saya baru praktek sebagai lawyer di Mahkamah Konstitusi. Dan terutama pilkada. Karena pilkada pada waktu itu kan ke MK kan. Jadi salah satu klien saya itu mengatakan kalau dia diperas oleh salah seorang hakim. Pendeknya saya nggak, kan panjang jalan ceritanya. Ini hakim konstitusi? Iya. Oh. Dia. Lalu saya adukan itu ke Pak Mahfud. Gitu. Oh bukan. Tidak saya adukan. Pak Mahfud memberikan statement kalau MK itu masih bersih. Yeah. Kalau ada bukti silahkan katanya. Ya. Nah saya mendengar pernyataan itu, saya tergerak untuk menulis di Koran Kompas. MK masih bersih tapi tanda tanya. Ya kan? Lalu saya menceritakan mengenai informasi-informasi bahwa MK itu sudah tidak bersih lagi. Saya katakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Lalu saya menyarankan agar MK itu melakukan investigasi diam-diam untuk menyelidiki sumber api tersebut. Kira-kira begitu. Karena saya bilang nggak perlu khawatir. Emas tetaplah emas. Loyang akan jadi loyang. Jadi kalau dia memang berintegritas nggak perlu khawatir. Rupanya Pak Mahfud pada waktu itu membaca tulisan saya ketika dia di pesawat. Dia telepon saya. Saya setuju dengan usulan Anda katanya. Tapi saya minta kamu yang jadi ketuanya. Saya bingung kok. Saya ketuanya padahal saya orang lawyer kan, orang luar. Akhirnya saya konsultasi ke teman-teman. Mereka mendukung semua. Saya pikir pada waktu itu Pak Mahfud ingin punya niat baik kan. Oke. Rupanya mereka mau mengkriminalkan saya. Kalau saya tidak bisa membuktikan tulisan saya itu, maka saya akan diadukan ke polisi. Lalu Akil Muhtar waktu itu, yang hakim yang ditengarai bermasalah itu, dia sebutkan pasal-pasal. Pasal sekian katanya. Pasal macam-macam lah. Kira-kira kalau dikalkulasikan bisa 10 tahun itu katanya. Akil. Hukuman buat saya. Akhirnya saya disuruh membentuk tim investigasi. Bingung saya siapa yang mau saya rekrut. Akhirnya nggak tanggung-tanggung yang saya rekrut itu Bang Buyung almarhum. Buyung Nasution. Kemudian saya juga minta Bambang Harimurti. Karena di tim saya ini orang-orang senior, di sana dia majukan Bambang Wijoyanto dan Saldi Isra. Maka kita melakukan, tapi ketuanya harus saya, nggak boleh Bang Buyung. Kata Pak Mahfud ketuanya harus saya. Ya udah. Kita lakukan investigasi. Yang diinvestigasi itu adalah tulisan saya sesungguhnya. Dan pada waktu itu ada yang memberikan informasi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah tim ini mengindikasikan, ya, walaupun tidak sampai ujung, karena cuma 1 bulan, polisi aja belum tentu bisa kan, mengindikasikan bahwa ada permainan uang lah yang dilakukan oleh hakim konstitusi AM ini, Akil Muhtar ini. Kurang lebih begitu. Saya malah dianggap, wah ini sampah kata Akil pada waktu itu. Macam-macam dia bilang, oh ini sampah, saya udah dengar begini dan lain sebagainya. Alhasil malah saya yang mau dikriminalisasi. Diadukan ke KPK malah. Dibilang mau melakukan percobaan penyuapan. Karena saya tahu terminologinya. Kalau penyuapan, artinya kan yang menyuap dan yang disuap kena.
Kalau pemerasan yang kena berarti hakimnya doang. Iya. Tapi kalau percobaan penyuapan berarti yang saya yang kena. Hakimnya nggak kena. Iya. Itu terminologi yang mereka pakai. Tapi akhirnya sudah hilang begitu saja 2010 itu sampai kemudian Akil Mukhtar ditangkap 3 tahun kemudian. Bulan Oktober. 2 Oktober saya ingat. Itu Saya bilang ketuanya Akil sebagai ketua MK ya? waktu ditangkap. Iya. Tapi waktu yang 2010 belum dia. Ketuanya Pak Mahfud. Pak Mahfud. Akhirnya pada tanggal 2 Oktober itu saya bilang itu hari pembebasannya Refli Harun. Jadi orang percaya bahwa Akil ini memang brengsek akhirnya. Dan akhirnya kan kena hukuman seumur hidup dia. Iya. Bahkan tidak itu saja. Bukan hanya uang 3 miliar yang menjadi tertangkap basahnya atau tertangkap tangannya. Di dinding rumah dinasnya pun ada uang. Waduh. Alhasil setelah dikumpul-kumpulkan itu ada sampai 150 atau 160 miliar yang disita dengan TPPU-nya. Dan sebenarnya sampai sekarang belum selesai itu kasusnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Tapi barangkali KPK sudah kehabisan bensin untuk melanjutkan kasus itu karena kasus lain kan datang terus kan. Iya. Gitu. Sementara di KPK kan orang juga terbatas ya. Iya. Saya kira itu harus Tapi intinya adalah tanggal 2 Oktober itu adalah hari pembebasan saya. Jadi orang akhirnya percaya. Oh iya. Karena gara-gara itu saya jadi seperti tertuduh dan di-ban oleh televisi. Dianggap ternyata di balik sampah ini ada emas ya. Iya, Allahu Akbar. Cuman sayangnya yang begitu itu tidak menjadi pembelajaran. Iya. Karena setelah itu temannya Bang Zulfan ketangkep juga. Patrialis Akbar. Oh iya, itu dari PAN ya. Iya, tidak jadi pembelajaran. Ya susah kadang-kadang kalau sudah Pulus itu lewat di depan. Makanya. Itu repot. Ya, bagaimana menghadapi, menolaknya juga susah. Apalagi kebutuhan rumah tangga makin banyak karena dapur makin banyak. Aduh, inilah. Makanya kita dapur satu aja lah. Jadi kalau kita lihat permainan uang ini ya di MK, apakah Mas prediksinya Bung Refli ini masih terjadi nggak sekarang ini? Saya agak ngeri-ngeri sedap kalau menilai ya. Saya selalu percaya bahwa MK itu bagus dalam hal soal uang. Kenapa? MK ini termasuk institusi yang membayar hakimnya itu luar biasa besarnya. Saya dulu pernah menengarai ketika sekjen yang pertama itu, saya kan mendapatkan informasi macam-macam. Dia tuh satu kasus itu bisa sampai 10 juta. Padahal dalam tahun itu ada 100 kasus. Jadi 10 juta dikali 100 itu kan udah 1 M ya. Nah, belum lagi gaji mereka yang reguler antara ya 50, 70 sampai 120 juta. Jadi dulu hakim MK itu kalau rata-rata sebulan dapat ratusan juta. Karena itu maksud saya masih lebih gede lah daripada gaji komisaris kan. Komisaris apa dulu tuh? Nah, karena itu menurut saya dengan gaji demikian seharusnya mereka punya pertahanan. Belum lagi fasilitas karena limited numbers of judges kan. Dia kan terbatas, nggak kayak MA kan. Cuma 9 saja. Karena itu saya yakin bahwa sebenarnya mereka nggak ada persoalan. Persoalan mereka adalah independensi. Mereka punya kepentingan dipilih kembali. Punya kepentingan tidak dipecat misalnya. Sekarang kan ada intervensi untuk memecat hakim kan yang seharusnya tidak boleh. Karena itu menurut saya kasusnya Aswanto. Ya Aswanto. Karena itu menurut saya mau percaya bahwa mereka tidak main uang, mau percaya begitu. Tapi yang jadi masalah adalah soal intervensi. Saya tidak begitu yakin kalau mereka independen itu aja. Karena indikatornya adalah kasus-kasus yang di mana penguasa memiliki kepentingan, MK biasanya nggak kabulkan. Contoh, Omnibus Law. Itu Omnibus Law itu dari sisi proses pembentukan undang-undang totally incorrect, inkonstitusional. Bayangkan, ketika diketok palu kita nggak tahu berapa halaman yang benarnya itu. Jadi yang diketok apa kalau begitu kan, mestinya kan gitu. Ada versi sekian halaman, Dan MK memang mengatakan, itu pun dengan dissenting opinion, bahwa ini batal
dari sisi prosedur formal. Tapi masih dikasih waktu 2 tahun kan. Maka Presiden Jokowi mengatakan nggak ada yang dibatalkan katanya. Cuma kita dikasih waktu 20 tahun untuk memperbaiki, tapi tidak ada satupun pasal yang dibatalkan. Padahal MK mengatakan mereka tidak lagi mau menguji materinya karena dianggap formalnya sudah mereka batalkan. Jadi bagi pemerintahan bukan itu yang dia lihat. Ini barang masih bisa digunakan 2 tahun. Padahal imajinasi orang-orang konstitusi nggak begitu. Ini barang sudah void, sudah batal. Harusnya demi menegakkan hukum ya jangan dipakai dulu. Hanya karena ada instrumentasi yang tidak boleh suddenly bubar begitu aja, maka perlu masa peralihan 2 tahun. Tapi sikap pemerintah nggak begitu. Makanya buruh marah sesungguhnya. Karena Presiden Jokowi dari awal mengatakan, tenang investor. Jadi yang dia tenangkan investor, bukan para buruh. Dan investornya juga tak kunjung tiba. Tak kunjung tiba. Jadi gitu. Ini satu hal yang aneh ya, bahwa DPR itu kok bisa, ini secara hukum ya, DPR memberhentikan Mahkamah Konstitusi itu gimana? Nah itu nggak benar, itu melanggar prinsip independency of judiciary. Jadi kalau kita bicara tentang check and balances itu, kalau di Amerika misalnya, kenapa hakim itu diangkat seumur hidup? Agar ada jaminan dia tidak lagi dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain. Makanya tidak boleh yang namanya seperti kemarin second term of office misalnya. 2 periode kedua. Karena pada periode kedua saya sudah mulai lirak-lirik DPR. Kalau hakim itu biasanya galak, memutuskan banyak mengalahkan DPR, nggak akan dipilih kembali dia. Karena itu biasanya hakim yang dipilih kembali hakim yang tidak galak. Sama cabang kekuasaan yang mencalonkannya. Kalau sama Mahkamah Agung biasanya ya mohon maaf, yang barangkali yang store muka, yang store apa kita nggak tahu. Maka ketua MA akan memilih kembali. Presiden juga begitu. Kalau Anda bermasalah dengan presiden, Anda nggak akan dipilih kembali. Apalagi DPR, kita tahu kan. Nah, akhirnya saya pernah mengusulkan mestinya 1955. 1955 itu adalah 1 periode aja, 9 tahun minimal 55 usianya. Usulan itu diambil oleh DPR, tapi dengan cara sontoloyo. Yaitu 1 periode, bukan 9 tahun, 15 tahun, atau sampai 70 tahun usianya. Tapi yang jadi masalah adalah ketentuan ini berlaku untuk yang sekarang menjabat. Itu tidak lazim dalam undang-undang. Biasanya dalam undang-undang kan ada pasal peralihan. Mereka yang menjabat tetap menjabat sampai habis waktunya, dan ketentuan baru diperlakukan untuk mereka yang baru terpilih kan. Ini enggak. Yang terjadi adalah hakim-hakim MK seperti mendapatkan dalam tanda kutip gratifikasi. Maka gratifikasi itu, sang pemberi gratifikasi merasa berwenang untuk mencopot dia. Padahal itu gangguan independency of judiciary gitu. Dan itu nggak benar mestinya ketentuan bahwa DPR bisa mencopot. Harusnya saya setuju saja 15 tahun. Tapi jangan diberlakukan dengan hakim sekarang. Cuma saya belum setuju kalau misalnya 15 tahun sekarang ini. Kenapa? Karena kita belum punya mekanisme untuk mencari negarawan-negarawan itu. Yang ada adalah permainan politik. Bayangkan, kalau sosoknya bermasalah, kita nunggu 15 tahun mengganti dia. Kalau diganti oleh cabang kekuasaan yang mengajukannya, itu gangguan independency of judiciary. Mereka tidak akan menjadi penjaga konstitusi, tapi mereka akan menjadi penjaga kepentingan DPR, kepentingan MA, dan kepentingan presiden. Karena itu saya tidak melihat ada negarawan di MK. Ya, 1-2 mungkin iya, yang adalah job seeker aja itu, frankly speaking. Orang yang khawatir kehilangan jobnya karena jobnya itu nikmatnya minta ampun, menyediakan penghasilan sampai ratusan juta, ya kan? Dan akhirnya mereka menjadi safety player. Tidak berani untuk yang namanya menegakkan konstitusi. Kalau prinsipnya demokrasi, walaupun seluruh anggota DPR bilang A, tapi kalau keyakinan hakim mengatakan dalam prinsip demokrasi B, kan hakim bisa mengatakan B. Tapi ini tidak terjadi. Beberapa isu yang, contoh misalnya, KPK bisa diangket
Padahal kan tidak sesuai dengan pakemnya, karena angket itu maksudnya kan bisa ujungnya impeachment terhadap kekuasaan eksekutif sesungguhnya. Dimenangkan oleh MK. Kemudian presidensial threshold dimenangkan oleh MK. Lalu kita berpikir, kemudian omnibus law tidak dibatalkan secara keseluruhan. Perpu ormas yang bisa membubarkan ormas tanpa due process of law tidak dibatalkan oleh MK. Maka saya berkesimpulan, ini MK ini bukan lagi the guardian of the constitution, tapi sudah penjaga kekuasaan dia. Dan sorry to say, this is kritik. Ini kritik. Karena kalau kita mengkritik mengkritik institusi publik itu ya boleh, karena ini institusi publik. Dan kita tidak melihat kritik orang per orangnya. Karena ini teman abang di DPR, kadang-kadang menurut saya agak bingung saya. Saya kan mau bilang begini. Ini DPR ini wakil rakyat, tapi paradigmanya nggak berpikir kalau dia wakil rakyat. Kenapa? Contoh misalnya gini, ada anggota DPR bilang begini, cabut omongannya. Kalau nggak cabut, kami akan gugat. Hati-hati kalau ngomong, kalau nggak benar akan kami gugat. What? Kok bisa ya anggota DPR yang notabene mewakili rakyat justru ingin menggugat rakyat, memperkarakan rakyat? Loh, lalu rakyat ini siapa yang akan melindungi? Kalau polisi bisa memenjarakan, presiden bisa memenjarakan, DPR juga bisa memenjarakan. Kan harusnya tidak begitu. Kalau kita paradigma yang benar, ini dalam renungan saya, DPR tidak pernah boleh bilang saya akan memenjarakan rakyat. Kalaupun dia tidak setuju dengan pendapat rakyat, dia akan bilang begini, saya pada bagian itu tidak setuju. Tapi silakan, Anda bebas mengemukakan pendapat, ini negara demokrasi. Kan begitu. Kalau ini enggak, cabut omongan. Kan banyak tuh anggota-anggota DPR yang sok jagoan kan. Kalau enggak cabut, kami akan gugat. Loh, ini anggota DPR kok malah kerjanya. Itu jadi dia kok tiba-tiba ingin memenjarakan rakyat. Lalu siapa lagi pelindung dan pengayom masyarakat? Nah, makanya Bung Refli, saya dari lama itu mencoba merenung gitu ya. Sebenarnya kondisi Indonesia ini untuk terciptanya revolusi itu sudah harus terjadi. Kenapa? Karena kondisi objektif. Ini benar nih abang ngomong tentang revolusi ini. Jadi begini, artinya secara kondisi objektif itu sudah memungkinkan terjadinya perubahan yang mendasar itu. Persoalan Indonesia ini kan tidak punya leader ya. Kita nggak punya leader. Dealernya banyak. Dealernya banyak, leader nggak ada. Sehingga tidak terjadi sebuah kekuatan yang utuh antara leader dengan kondisi ini. Kondisi ini terus berjalan. Leadernya kan berubah-ubah ini masalahnya. Jadi leader sudah seperti tadi dealer itu. Dealer ya. Jadi leadershipnya nggak ada, tapi dealershipnya banyak ya. Jadi itulah orang yang suka ngedeal aja kan. Itu. Jadi. Tapi begini Bang ya, menurut saya ada yang kurang di Republik ini adalah yang namanya civic education atau political education, pendidikan politik atau pendidikan kewargaan. Setelah misalnya anggota DPR yang ngancam rakyat itu kelihatan tuh, orang ini nggak pernah berpikir paradigmatik. Kenapa dia menjadi anggota DPR? Jadi selain dia nggak pernah berpikir, dia juga mentah tuh regenerasi politiknya. Tapi kan begini, kalau kita tahu ya, partai-partai politik itu untuk yang penting dia menang, dapat kursi. Dia nggak peduli apakah anak bupati ini ngerti politik, anak gubernur ini ngerti politik, atau anak menteri ini ngerti politik, atau anak pengusaha ini ngerti politik, atau pengusahanya sendiri ngerti politik. Buat partai politik itu nggak penting. Artis misalnya tidak. Kenapa? Yang penting orang-orang ini populer dan akan meningkatkan kursi partai-partai di DPR. Dan ini saya kira semua partai seperti itu. Makanya kemudian akhirnya saya berpikir barangkali kita harus berkompromi untuk dua hal itu. Makanya saya dari sejak beberapa tahun yang lalu mengusulkan sistem pemilunya itu mix. Jadi MMP seperti di Jerman. Jadi mixed member proporsional. Jadi kalau misalnya jumlah anggota DPR itu let's say 600 misalnya ya. Maka 600 itu saya mengusulkan 300 itu melalui sistem distrik, atau istilahnya bukan sistem distrik, jadi sistem mayoritarian. Nah, jadi single district. Jadi
Indonesia ini dibagi menjadi 300 distrik. Mm-mm. Dari masing-masing distrik itu hanya 1 kursi diperebutkan. Nah 300 lainnya itu list nasional. Jadi kalau list nasional itu begini Bang, seperti di Jerman misalnya, saya ketua umum partai, Merkel dulu misalnya, dia tuh bisa masuk di 2 list. Dia bisa menjadi calon di distrik, katakanlah distrik A. Tapi dia juga di proporsional nasional. Misalnya kalau dalam saya contoh tadi, dia 300 kan, berarti sekurang-kurangnya kalau 100% partai harus mengajukan 300 calon di proporsionalnya. Nah, Merkel bisa ditaruh nomor 1. Jadi 99,9% dia akan terpilih. Karena itulah kompensasi dia sebagai pengurus partai. Jadi partai bisa memilih orang-orang terbaik untuk list nasional itu. Jadi dia sebagai bentuk tanggung jawabnya dia tetap kampanye untuk menaikkan jumlah suara partai baik untuk distrik dia maupun untuk list nasional. Kan begitu. Karena kalau dia menang di distrik ini, maka list nasionalnya kan bisa mengerek orang yang lain kan. Nah, Indonesia saya mengusulkan begitu Bang. Jadi harusnya separuh distrik, separuh list nasional. Kalau misalnya ada 300 list nasional kan enak. Nasdem tinggal pilih. Kira-kira list nasional ini Nasdem akan dapat berapa kursi? Sekarang berapa kursi Nasdem? 59 ya. Nah iya 59 ya saya 59. Katakanlah dari 59 itu Nasdem memenangkan 20 distrik. Katakanlah. Artinya nomor 1 di 20 distrik. Berarti kan 39 tuh di list nasionalnya. Dari 39 itu artinya Nasdem sudah bisa meletakkan siapa saja yang jadi anggota DPR di 39 list nasional itu. Kan 300 kan saya bilang tadi. Jadi nomor 1 misal Surya Paloh, kalau dia ingin jadi anggota DPR, nomor 2 sekjennya, nomor 3 ketua. Jadi mereka terjamin untuk terpilih sebagai anggota DPR. Nggak perlu mereka berdarah-darah sehingga mereka betul-betul bisa memikirkan partai politik dan nggak perlu sikut-sikutan sama temannya. Nah ini nggak pernah di-exercise sama anggota DPR, nggak mau mereka. Bukan, nggak nyampe juga, nggak nyambung juga ini. Iya, tapi sebenarnya banyak juga yang nyambung. Ya teman, kan dia ketika berhadapan dengan kepentingan partai, yang pinter-pinter ini menyerah juga. Ya, karena ketua umum partai memang membutuhkan kaki. Dan agak nipu-nipu juga itu orang. Jadi dengan proporsional terbuka ini kan diiming-imingi. Walaupun Anda ditaruh di umur urutan ke-10 atau 9, biasanya 10 kursi, Anda tetap akan berpeluang menang. Kan kira-kira begitu. Padahal kalau dia pemain baru, ya suaranya dikurangi. Dia menang, katakanlah nanti gini. Saya tahu caranya adalah partai politik akan melakukan survei. Kira-kira di distrik ini dia akan dapat berapa kursi. Let's say dia dapat 2 kursi. Nah, maka dia akan hitung. Dia akan kursi ke berapa dari 10 itu. Kursi ke 3 misalnya. Berarti aman. Kursi ke 7, 8, 9. Nah ngeri-ngeri sedap ini. Kira-kira gitu. Maka secara teoritis dia aman baru 1 kan. Orang yang mau bermain di distrik itu. Ngapain dia keluarkan tenaga? Nanti aja. Begitu sudah proses penghitungan suara atau mau pemilihan baru dia tebar jala itu kan. Sehingga yang dia butuhkan adalah dia pokoknya menang di antara teman-temannya saja. Karena 1 kursi itu sudah pasti didapat berdasarkan survei yang ada. Kan biasanya kalau survei untuk menentukan kursi partai nggak sulit. Yang menentukan orang yang menang yang akan sulit. Nah dia nggak mau dari awal kampanye, dia tunggu aja di tikungan nih barang. Banyak yang terjadi begitu. Nah, saya kan diajarin seperti itu. Oh diajarin itu. Ada yang ngajarin saya. Ya. Yang ngajar saya ini ke orang-orang daerah. Dia bilang, Bang ngapain kampanye habisin miliaran ini? Abang kampanye sana sini, bangun sekolah, bangun masjid, bangun ini. Terus gimana? Saya bilang, nggak usah Bang, tunggu di tikungan aja. Nah jadi caranya memang tidak mengurangi suara orang yang terpilih, tetapi suara kan ada 200 misalnya satu TPS yang datang 50 atau 100. Sisanya diambil. 100 itu diambil. Automatically mengalahkan
Jadi orang yang ini nggak dikurangin, Nah, tapi lawan bertambah. bertambah. Gitu. Bukan lawan, teman bertambah. Nah, dianggap bukan curang itu, Iya. karena kan aku nggak ngambil kau punya. Ini kan inilah yang terjadi. Dan ada juga elit-elit partai harus dijamin ini tidak boleh suaranya lebih rendah dibandingkan yang lain. Karena itu dia harus disumbang. Ya. Karena itu orang-orang tertentu di dalam partai, which is raja dan ratu di partai itu, nggak boleh tidak nomor 1 di dapil itu. Ya. Itu karena itu dia harus disumbang Ya, dengan yang lainnya. Dan mereka itu yang disumbang-sumbang itu rata-rata itu tidak pernah kampanye, jarang kampanye. Jarang. Tidak sehebat orang-orang yang tidak disumbang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kan punya saudara juga. Waktu dia di Sigi, di di survei, partai sudah pasti dapat 1 atau 2 kursi. Lalu ketika disurvei orangnya, ternyata menang saudara saya itu. Ditanya sama surveyor tingkat nasional tuh, saya sebut Saiful Mujani, Ibu apa yang Ibu lakukan? Kok survei Ibu nomor 1? Ya lihat saja katanya saya keluar masuk kampung dari subuh ke subuh. Begitu dia kampanyenya dari subuh ke subuh, karena dia nggak punya uang. Iya. Oh pantas katanya. Dan waktu pemilihan alhamdulillah, kalau kursinya dapat 2 dia akan nomor 3. Kursinya 3 dia nomor 4. Kata orang, ibu ini dibohongi orang. Ibu itu mungkin nomor 1 atau nomor 2, tapi karena tidak ada pengawalan, dan memang benar. Dan itu yang membuat orang kaum intelektual ya. Iya, nggak mau. Kemudian orang-orang yang pinter-pinter, cerdas, malas jadi anggota DPR. Makanya caranya adalah tadi, yang splitting tadi. Jadi separuh mayoritarian distrik, separuh list nasional. Jangan list dapil. Karena list nasional itu pasti akan ada jaminan. Loh kalau misalnya 300 list nasional, kan nyangkut 30 aja, 1-30 udah aman kan. Apalagi nomor 1 kita. Iya kan. Jadi ketua umum nggak perlu capek. Kalau ini kan ketua umum itu, waduh, dia pun harus mikirin dirinya sendiri begitu. Dan jangan salah, ada sekjen nggak terpilih, banyak. Iya, benar. Contohnya Marzuki Ali, sudah jadi sekjen, ketua DPR nggak terpilih dia. Agung Laksono, ketua DPR, tidak terpilih. Elit ini nggak terpilih, karena dia sehari-hari kan sibuk, dia nggak sempat kampanye kan. Gitu. Dan dia mungkin nggak mau keluar duit juga untuk ngatur-ngatur tadi itu. Mungkin. Karena Jakarta wilayahnya ketahuan kan. Iya. Gitu. Jadi kita masuk lagi ke persoalan politik kita di tanah air ini ya. Abang tadi ngomong tentang revolusi belum saya jawab tuh. Oh ya, gimana? Silakan. Ya, jadi iya saya melihat sedih di politik kita ini. Jadi kalau saya kan concernnya Bang di 4 bidang. Kenapa saya misalnya tidak puas dengan pemerintahan sekarang? Saya tidak bisa menjawab bidang lainnya. Tapi 4 bidang ini saya pastikan menjadi concern saya. Konstitusi, hak asasi, demokrasi, dan anti korupsi. Dan menurut saya 4 ini raportnya merah semua. Konstitusi tidak ditaati dengan presidensial threshold misalnya. Dan Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menghilangkannya dengan Perpu. Kemudian hak asasi manusia, ada kasus-kasus yang the dark number yang sampai sekarang nggak diselesaikan. Bahkan ada yang mengatakan kita ini dibilang buta, tuli, dan tolol, BTT. Contoh kasus KM50. Sekarang ada Kanjuruhan lagi. Kemudian ada kasus Munir misalnya. Walaupun itu warisan dari pemerintahan yang lalu. Ada kasus Novel Baswedan, hak asasi. Demokrasi. Sekarang ini Bang, kita bikin podcast ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Tiba-tiba kita bisa ditangkap. Entah itu menyebarkan berita bohong. Entah itu dianggap ujaran kebencian, entah itu dianggap menistakan agama. Banyak korbannya sudah berjatuhan. Roy Suryo misalnya. Walaupun semuanya tidak semua dalam proses podcast begini. Ada yang karena posting-posting doang kan. Nah, karena itu demokrasi bermasalah. Korupsi, anti korupsi, pemberantasan bermasalah juga. Justru terjadi pelemahan KPK dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang, kalau perekonomian, saya mendengar Rizal Ramli, mendengarkan Antoni Budiawan, juga suram juga. Oke, ada pembangunan. Saya kalau ke Palembang senang, ada jalan tol, wah senang sekali. Tapi kan kita tidak nafikan bahwa itu infrastruktur itu berjalan.
Tapi kan hidup tidak hanya untuk jalan tol saja kan. Iya, Kira-kira orang kayak kita membutuhkan ruang bermain yang demokratis. Karena itu saya menganggap bahwa pemerintahan ini gagal, paling tidak berdasarkan apa yang saya kriteriakan. Dan ternyata demokrasi kita bukannya berkembang flourish, tapi regresif. Padahal dalil dari reformasi itu adalah kita membangun demokrasi. Karena pemerintahan yang otoritarianistik Soeharto antitesisnya reformasi. Tapi sekarang justru regresif. Balik kembali. Kecenderungan untuk otoritarianistik. Belum lagi kemudian, jadi cirinya adalah mau balik otoriter, kemudian korupsi makin merajalela, dui fungsi. Sekarang mau menjelma lagi. Kan agenda reformasi menghilangkan dui fungsi. TNI, ABRI kan. Kemudian memberantas KKN. Kemudian juga amandemen konstitusi dan lain sebagainya. Termasuk juga pemberantasan korupsi. Sekarang regresif. Balik lagi. Jadi kondisi kita, kalau kita tidak ada breakthrough, tidak ada pemimpin baru yang bisa menegakkan demokrasi, konstitusi, kemudian hak asasi dan anti korupsi, maka saya khawatir bisa terjadi revolusi sosial kalau kemudian orang akhirnya meledak. Lah itu. Gitu. Tinggal pemicunya itu cari pemimpin yang karismatik aja kan? Iya, pemimpin karismatik yang dizalimi. Yang dizalimi. Dan itu bisa terus dibangun kekuatan dari bawah dan dari masyarakat. Tapi yang saya sesalkan Bang ya, sebenarnya ketika reformasi ya, itu kita tidak reformasi itu kita tidak menyiapkan infrastruktur perubahan yang lebih baik. Buat kita kan waktu itu yang penting ganti Soeharto. Ya, nah sekarang kita harus lebih baik. Misalnya dengan election 2024 ya. Jadi kita jangan hanya mengantarkan aktor, tapi membuat sebuah sistem politik yang jauh lebih baik, lebih kondusif. Saya waktu Pak Jokowi terpilih, saya bilang begini, yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi adalah satu, hilangkan presidensial threshold, saya bilang. Dua, perkuat KPK. 3, buat tim ahli untuk menata ulang ketatanegaraan, evaluasi konstitusi dan evaluasi undang-undang politik. Kenapa dia tim ahli? Biar dia less politik. Kan persoalan kita, kenapa undang-undang itu selalu ingin diubah? Karena jangka pendek semua kan kepentingannya. Alhamdulillah, satu pun tak ada yang dilakukan. Malah directionnya berbalik malah. Threshold dia tetap ingin pertahankan, bukan memperkuat KPK, mau memperlemah KPK adanya, ya kan, pemberantasan korupsi dan undang-undang bidang politik yang jangka pendek ini tetap dipertahankan. Akhirnya ya saya bilang, wah tidak akan ada perubahan yang fundamental. Maka kita lihat masa kedua pemerintahan Jokowi justru kita tidak mengarah pada perubahan yang lebih baik paradigmatik. Kena antem COVID lagi, udah tambah. Akhirnya kita cuma disibukkan untuk urusan-urusan teknikal sambil mengancam orang yang berbeda pendapat. Kira-kira begitu. Itulah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, seperti kita agak pesimis ya untuk terjadi perubahan. Apalagi seandainya pemilu yang akan datang ini terjadi kecurangan dan sudah pasti kejadian kecurangan. Itu saya kira semakin jauh kita dari cita-cita. Nah, jadi sebenarnya itu imbauan saya kepada Pak Jokowi. Karena kenapa dia imbauan Pak Jokowi? Pak Jokowi kan tidak lagi punya beban, ya, karena dia tidak akan lagi mencalonkan diri. Karena itu sekarang ini dia harus berpikir untuk nation, untuk bangsa, untuk state. Bukan untuk partai, apalagi untuk kelompok terlalu kecil. Ini mohon maaf nih, dia hanya berpikir untuk PDIP atau berpikir untuk kelompok relawan, ya kan? Dia harus berpikir untuk nation, bangsa, state. Apa yang harus dia lakukan? Dia menjamin pemilu itu jujur dan adil. Dia ciptakan sebuah lapangan permainan yang jujur dan adil dengan cara bagaimana? Satu,
dia harus bertindak netral. Ke semua calon, dia tidak mengendorse satu calon pun. Kedua, dia pastikan bahwa state aparatus yang di bawah kekuasaan dia tidak cawe-cawe. Baik itu TNI, Polri maupun BIN. Enggak cawe-cawe. Karena itu udah rahasia umum. Cuman kita kan nggak bisa buktikan aja. Nah, sehingga dan dia pastikan bahwa KPU, Bawaslu itu bisa bekerja sebaik-baiknya tanpa gangguan dari kekuasaan eksekutif. Nah, awalnya mestinya dia pilih orang yang terbaik kan dari awal harusnya. Oke, ini kan udah lewat. Nah, dengan demikian maka diharapkan ada pemilu yang jujur dan adil. Dengan begitu, siapapun yang terpilih akan ada dua dimensi. Dimensi horizontalnya accepted, diterima masyarakat. Dimensi vertikalnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya negara ini enggak karu-karuan. Karena kalau kita mendapatkan kursi dan kekuasaannya dengan cara yang tidak benar, gimana bangsa Allah Subhanahu wa taala mau meridhoi kita kan? Nah, jadi saya ingin sedikit mungkin Bung Refli bisa kasih masukan ya. Kalau nggak salah itu di Perancis. Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari mantan presiden. Nah, saya lihat misalnya negara seperti Iran itu juga melakukan pendekatan seperti itu. Jadi mantan presiden dia menjadi Mahkamah Konstitusi. Ini kan fair sebenarnya ya. Mereka pertama bekas kepala negara, mereka sudah mengerti persoalan-persoalan hukum, politik dan lain-lain. Ketiga, mereka juga pasti tidak bisa diintervensi kan. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal seperti itu? Jadi sebenarnya maksud konstitusi itu adalah negarawan. Negarawan itu bukan orang kemarin sore. Yang tidak jelas track recordnya, tiba-tiba ikut pendaftaran, ikut tes. Saya bilang kok negarawan kok ikut tes gitu ya. Harusnya negarawan itu dijemput. Nah, pertanyaannya Indonesia ini politisi surplus. Tapi negarawan minus. Jadi negarawan itu orang yang sudah selesai dengan hidupnya dan dia beyond dari daily politik. Jadi dia tuh berpikir politik nation, politik bangsa. Nah, cuma masalahnya di Indonesia ini lucu. Sudah jadi presiden 2 periode tetap jadi ketua umum partai politik. Gimana dia mau naik level? Saya bilang satu-satunya negarawan di Republik Indonesia ini cuma Habibie aja. Begitu dia selesai presiden, dia tidak lagi cawe-cawe di partai politik. Betul-betul dia menjadi negarawan. Padahal dia kalau mau jadi ketua umum Golkar bisa. Mudah sekali. Dan dia menjadi tempat orang bertanya, ya kan? Tempat orang bertanya, tempat orang minta nasihat. Tapi yang lainnya kan nggak begitu. Habis jadi presiden tetap jadi ketua umum, habis jadi presiden tetap jadi. Padahal kalau kita bicara mengenai bahwa yang namanya presiden itu adalah puncak karir seorang politisi, lalu apa lagi mau dicari? Sudah 2 periode kan? Kan harusnya dia sudah step down dari politik sehari-hari dan dia politiknya politik bangsa. Jadi ya bikin foundation kayak atau apa yayasan yang betul-betul menjadi suara bangsa, mewakili kepentingan bangsa. Jadi dia bisa berpikir jernih. Dan di situ orang seperti itulah yang bisa layak untuk menjadi hakim konstitusi harusnya. Nah, inilah problem ya. Kita lihat dari segi ini mungkin faktor pemahaman persoalan kebangsaan yang selalu diucap-ucapkan ya. Kemudian bicara ideologi yang juga hanya slogan. Ya akhirnya sebenarnya mereka sendiri nggak paham apa yang disampaikan itu. Yang dipidatukan itu mereka nggak paham. Kita berharap begini, walaupun kita pesimis ya, nanti kan manusia ini kan salah satu yang membuat dia senantiasa hidup itu adalah harapan. Ya kan, walaupun juara berharap terus kita kan. Tapi paling tidak harapan itu kita sekarang saya mulai berharap bahwa 2024 akan terpilih pemimpin yang jauh lebih baik. Kok menghina? Enggak. Itu sunatullah. Kalau pemimpin besok itu lebih buruk dari sekarang, celaka kita. Kalau sama pun rugi. Kan kalau amal gini gitu. Tapi kalau lebih baik itu sudah sunatullah. Memang pemimpin yang muncul belakangan harus lebih baik. Nah, kalau lebih buruk, waduh, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi nanti. Apa itu maksudnya antitesa juga?
Tidak harus antitesis, tapi dia improve. Jadi dia improve leader. Jadi dia, kalau antitesis itu kan bisa dia diametral, tapi dia improve. Jadi dia memperbaiki kekurangan yang ini, tapi dia pemimpin yang tetap bisa mempertahankan yang baik dari ini. Nah, itu tadi Anies itu kan punya motonya begitu. Lagi Anies ya? Ya Anies kan punya moto Continuity and change. Saya kira kan udah tepat itu. Udah tepat. Saya setuju. Saya dalam podcast, dalam YouTube saya mengatakan tepat. Karena kelemahan dari kepemimpinan sebelumnya itu selalu mengatakan, terutama masanya, itu selalu mengatakan seolah-olah pemerintahan sebelumnya tuh doing nothing. Jadi yang terjadi adalah dia mengklaim bahwa apa yang dihasilkan sekarang adalah dihasilkan oleh pemerintahan sekarang. Jadi dia nihilisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Kan nggak boleh begitu. Jadi misalnya kalau kita membangun apapun kan pasti ada sekuensialnya kan. Cuman eksekusinya saat terakhir ini soal a matter of time, soal waktu. Makanya misalnya Anies pun tidak boleh misalnya dia mengklaim JIS itu hanya dia satu-satunya. Kan ada kalau nggak salah percakapan ini sudah sejak zaman Sutioso, zaman Foke. Baru kemudian eksekusinya di dia. Nah, itu yang namanya continuity. Tapi yang jelek ya dibuang. Yang bagus dipertahankan, dikembangkan. Nah, change itu terhadap hal-hal yang memang harus diganti. Jadi kalau kita sudah bilang change, berarti ini harus dimatiin karena buruk. Misalnya apa yang perlu di-change? Budaya feudalistik. Jadi Pak Jimli pernah ngomong begini. Indonesia ini katanya partai politik itu dia bilang selalu mengatakan bahwa mereka demokratis. Tapi directionnya nggak demokratis. Jadi semua klaimnya demokratis, tapi faktanya feudalistik. Iya. Jadi semua parpol itu feodal katanya. Tapi semua parpol mengatakan demokratis. Nah, justru dalam teori Pranata masyarakat modern, kita ini mewarisi feodalisme masa lalu yang seharusnya diganti dengan Pranata modern. Jadi Pranata modern itu demokrasi, egalitarianisme, sikap yang terbuka, open mind dan lain sebagainya. Kita enggak. Kita mewarisi nilai-nilai bangsa luhurnya itu, tapi nilai-nilai yang buruknya, yang feodalismenya. Kan ada budaya PP kan, budaya yang kalau kita tidak setuju dengan pimpinan, dengan raja, kita bisa protes di lapangan terbuka, kan, dengan diam dan lain sebagainya. Nah, itu kan budaya asli Indonesia, bahwa pemimpin pun bisa diprotes. Tapi enggak, yang diambil budaya kerajaannya. Jadi Bung Refli ya, sedikit lagi mungkin 2 menit ini. Saya ingat dulu tahun 80-an itu ada buku ditulis oleh kalau nggak salah Mahbub ul Haq itu. Indonesia ini masuk neo-fascism in the third world countries. Nah, itu kita disamakan dengan Filipina zaman Marcos, kita pada masa Soeharto ya. Nah, saya melihat ini tahun berapa buku itu? Tahun 80. Itu berarti zaman Soeharto kan? Zaman Soeharto. Nah, jadi termasuk waktu itu Peru ya. Argentina dan lain-lain. Nah, saya melihat bahwa pergeseran itu sedikit sekali sekarang ini. Artinya pola-pola itu masih berjalan kan. Nah, ini menyedihkan kan. Jadi kalau menurut saya ya, kita itu berdosa kalau seandainya tidak memelihara demokrasi kita. Karena demokrasi kita sudah capai dengan berdarah-darah kan. Bahkan ada korban nyawa mahasiswa ya. Dan saya ingat Rocky Gerung selalu mengatakan begini. Kalau dia mengkritik pemerintahan sekarang, maka temannya Bang Zulpan kan bilang, loh itu kalau dulu udah ditangkap nih orang kayak Rocky ini kan, kira-kira begitu ya. Enggak bisa begitu. Kenapa? Kita tidak bisa membandingkan masa pemerintahan sekarang dengan Orde Baru. Masa pemerintahan sekarang itu dihasilkan melalui proses demokrasi reformasi. Jadi orang biasa seperti Pak Jokowi bisa jadi presiden itu karena ada reformasi. Dan reformasi itu bukan Pak Jokowi yang menciptakan, tetapi itu adalah karya bersama dan Pak Jokowi belum ada pada waktu itu. Nah, karena itu kewajiban orang yang menerima warisan
adalah memelihara warisan itu sebaik-baiknya. Jangan merusaknya. Sudah tidak menghasilkannya, kan ibarat harta, dia sudah tidak bekerja untuk memperolehnya, cuman dapat warisan, warisannya tidak dia jaga baik-baik. Nah, menjaga baik warisan itu bukan berarti hanya membuat dia stuck, enggak. Jangan dikurangi, tapi ditumbuhkan secara baik. Nah, sekarang warisan demokrasi dalam era reformasi itu bukan dijaga untuk dikembangkan, tapi malah terjadi penurunan. Nah, karena itu saya khawatir ya, dan itu sudah terbukti. Dulu bangga sekali kita mengatakan sebagai the third largest democratic country in the world. Jadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Karena jumlah penduduk kan. Tapi sekarang misalnya Freedom House mengatakan kita sudah partly free. Jadi kita bukan lagi negara bebas, tapi negara separuh bebas. Walaupun gejala itu dengan Donald Trump dan lain sebagainya itu terjadi di Amerika juga. Misalnya ada kritik yang besar. Tapi in general kita bukan negara yang diapresiasi lagi di dunia internasional ini sebagai growing fast in demokrasi. Tapi negara yang justru berbalik arah. Bukan lagi negara demokrasi yang patut dicontoh, dibanggakan. Tapi kadang-kadang ya walaupun orang mengatakan jangan-jangan kita menuju setback, menuju otoritarianisme dan menuju failed state, negara gagal. Mudah-mudahan tidak. Karena itu kita selalu berharap 2024 muncul pemimpin yang keren cadas, ya kan? Jadi keren cadas itu adalah saya bilang keren cadas itu kepengen presiden, cadas itu cakap dan cerdas. Bukan, cakap, adil dan cerdas. Nah, jadi cakap itu dia experience, punya pengalaman, adil itu sikap batin dia, dan cerdas itu otak dia yang ini bagus. Saya mau balik ini. Biasanya closing statement itu dari Bung Refli. Dari narasumber, ini dari saya ya. Oke, silakan. Boleh. Jadi begini, kalau kita bicara demokrasi, kan pilar utama demokrasi ini kan partai politik. Kalau kita mempelajari konstitusi partai politik, itu semuanya nggak ada yang demokratis. Kecuali kalau saya lihat partai yang demokratis benar itu Golkar. Kedua mungkin PAN. Sehingga mereka bisa ribut-ribut begitu. Kalau yang lain kan tidak. Misalnya PKS itu ketua umumnya ditentukan oleh presidennya ditentukan oleh Majelis Syuro. Oligarki kalau dia. Kemudian kalau kita bicara kalau Gerindra juga seperti itu kan. Kalau Gerindra otokrasi dia. Gitu. Nah, itu closingnya dari situ. Kemudian Nasdem juga. Nasdem juga ketua umumnya itu diputuskan oleh Majelis Tinggi. Majelis Tinggi dipimpin ketua umum. Majelis Tinggi terdiri dari kolega ketua umum. Oke. Banyakan dari pegawai perusahaannya Pak Surya Paloh lah. Oke. Itu kan. Itu Majelis Tingginya tuh. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini, ya PSI pun misalnya yang berteriak-teriak demokrasi, ketua umumnya tidak pernah lewat kongres, tergantung Jeffrey Giovanni sebagai apa tuh? Sebagai dewan penyantun, pembina, dia ganti aja besok. Sekarang Giring bisa diganti dengan siapa gitu. Nah, jadi saya heran ya orang-orang ini bicara demokrasi dari mengharapkan partai politik di internal partai politik aja. Pertanyaannya ada nggak partai politik Indonesia? Saya khawatir nggak ada partai politik. Adanya adalah political enterprise. Jadi PT politik. Baiklah Bung Refli. Sebenarnya ini kalau kita ngobrol begini ya, bahan kita sampai 2 jam juga nggak habis. Makanya saya bilang dari subuh ke subuh pun bisa kita ngobrol. Makanya. Gitu. Teman Bung Refli kan ada acara ya. Harus saya segera. Ada meeting gitu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat buat bangsa dan negara kita. Amin. Ya Semoga ke depan makin maju. Ada sisa 2 tahun lagi nih Pak Jokowi, kita harapkan dia buat perubahan yang luar biasa untuk kepentingan bangsa ini ke depan, dan itu bisa dilanjutkan oleh Anies Baswedan atau siapa presiden yang terpilih nantilah. Ya saya aminkan aja. Karena yang baik semua kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.